siang Bapak Ibu saudara terkasih. Kita berjumpa lagi dalam kebersamaan kita di ibadah Jumat siang bersama keluarga Abdi Wacana. Sebelum kita beribadah, Bapak Ibu saya silakan untuk ambil saat teduh sejenak. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian, ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Di setiap waktu besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, agar semua rencanamu digenapi. Di setiap waktu besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami beserta keluarga besar kami. Terkhusus keluarga Abdi Wacana Tuhan, yayasan yang memberikan edukasi bagi masyarakat sekitar Gunung Sindur. Terima kasih karena Engkau telah memakai kami dalam setiap kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di area Gunung Sindur Tuhan. Kini saatnya kami berhenti sejenak dari segala rutinitas kami. Kami hendak menyambut sapaan firman-Mu. Sapalah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan firman Tuhan siang hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, beginilah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya, namun juga merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih. Apabila kita memperhatikan, walaupun tidak semua ya, simbol-simbol di salib di rumah kita atau di gereja, di atasnya tertulis 4 huruf INRI atau INRI. Kalau bisa kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, inilah raja orang Yahudi. Ya, Tuhan Yesus disalibkan dengan label inilah raja orang Yahudi. Namun demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Pilatus Tuhan Yesus bersabda, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini." Iya, kita yang sudah sering membaca firman Tuhan masih kadang-kadang tidak mengerti apa maksud dari sabda Tuhan Yesus, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini." Mengapa? Karena kita sebagai manusia kadangkala tidak mengerti isi maksud firman Tuhan, tidak mengerti isi hati Tuhan sesungguhnya. Karena apa? Karena kita masih tinggal di dunia dan seringkali masih memikirkan politik. Dalam artian, politik ini adalah ambisi kita. Setiap manusia memiliki ambisi, yaitu kesombongan, keinginan, ambisi-ambisi tersembunyi, dan juga ingin mengklaim, ingin menunjukkan bahwa kitalah yang terbaik di antara sesama kita, di antara saudara-saudara kita, di antara rekan-rekan pelayanan kita.
di antara rekan-rekan kerja kita. Kitalah yang terbaik. Kita masih hendak menunjukkan ambisi-ambisi pribadi kita. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, siang hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mendahulunya dengan firman, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Hal itu dapat kita pahami dengan sebuah pemahaman bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Dunia ini hanyalah kemah sementara kita. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan Yesus tadi pun bersabda, "Saat kalian berdoa, berdoalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ya, kerajaan Tuhan, kerajaan surgawi. Sehingga di Injil Yohanes yang lain, firman Tuhan mengingatkan kita, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, disinilah hal yang sangat menarik Bapak Ibu, Saudara terkasih, bagi kita umat percaya yang memberi diri menjadi murid-murid Kristus. Kerajaan Allah itu tidak hanya sekedar tujuan atau destinasi, namun kerajaan Allah itu pun juga adalah perjalanan kita. Ya, perjalanan itu sendiri adalah kerajaan Allah. Contoh supaya kita dapat memahaminya, bila kita ada di Gunung Sindur dan ingin pergi ke Serpong, ya, kita pasti memiliki perjalanan. Pertama, kita ke perempatan Perumpung, terus kemudian kita ke Puspitek. Itu pun belum sampai Serpong ya Bapak Ibu, masih perjalanan. Setelah Puspitek kita nanti sampai Taman Tekno, baru sampai Serpong. Namun Bapak Ibu, kerajaan Allah adalah tujuan sekaligus perjalanan hidup kita. Sehingga ketika kita nantinya dipanggil oleh Tuhan sehingga bergabung dengan kerajaan Allah, di dunia ini pun kita juga menapaki perjalanan, menapaki ziarah kita dengan memperlihatkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi sekeliling kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, siang hari ini saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menghayati firman Tuhan, menyamakan firman Tuhan bahwa kerajaan Allah itu identik sama dengan kebahagiaan. Ya, kita di dunia ini tujuan hidup kita cuma satu, meraih kebahagiaan. Bagaimana caranya? Nah, disinilah Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kita. Dia berkata bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi dengan kebenaran duniawi yang mengedepankan individualisme, mengedepankan materialisme. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa kita hidup bagi orang lain. Kita hidup untuk berbagi kebaikan, berbagi kabar gembira kepada orang lain. Di sisi lain Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat saya satu kamar di asrama pernah men-sharingkan, kalau Alkitab diperas gitu ya, kita akan mendapatkan intisari hanya satu kata, yaitu Immanuel. Bapak Ibu pasti tahu artinya? Ya benar, Allah beserta kita. Namun di siang hari ini saya hendak menambahkan satu lagi intisari dari ajaran Alkitab, yaitu apa? Selain Tuhan beserta kita, adalah
empati, atau bahasa kerennya adalah compassion atau welas asih. Nah, itulah yang hendak saya usulkan di siang hari ini, bahwa kita melakukan praktik welas asih, menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bagian kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, welas asih itu juga memiliki sisi ketegasan, ya, tegas sekaligus memulihkan, tegas sekaligus menguatkan, tegas namun juga sekaligus memberi keteduhan bagi jiwa kita. Itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita tegas, kita hanya berpedoman terhadap satu hukum, yaitu hukum Allah, namun juga memulihkan, namun juga menguatkan, namun juga meneduhkan sekeliling kita. Kalau terakhir saya boleh memberikan gambaran, kerajaan Allah adalah seperti sebuah klaster perumahan yang sangat elit, sangat eksklusif. Saking eksklusifnya Bapak Ibu Saudara terkasih, saking mahalnya harga properti tersebut, kerajaan Allah oleh Tuhan sendiri digratiskan. Semua orang boleh menikmati fasilitasnya, fasilitas kasih, fasilitas saling menguatkan, fasilitas saling mendorong, fasilitas saling bekerja sama. Itulah perintah Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah bagi sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, di tengah pergumulan kita masih menyesuaikan diri dengan pandemi COVID ini, masih terus bergumul berjuang menyiasati new normal ini, namun Tuhan tetap memberikan panduan, tetap memberikan kompas, tetap memberikan sebuah ketegasan bahwa kerajaan Allah harus dihadirkan dalam setiap persekutuan hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari selamat menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita masing-masing, baik lingkungan keluarga, lingkungan pelayanan, terlebih lagi di lingkungan Abdi Wacana, tempat kita melayani di Gunung Sindur ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan memberkati kita siang hari ini. Amin. Saat teduh bagi kita sejenak. Tak henti-hentinya kita bersyukur Bapak Ibu, di tengah pandemi COVID ini pun Tuhan terus setia, Tuhan terus memelihara hidup kita beserta keluarga besar kita masing-masing. Dengan demikian, untuk menyambut firman Tuhan sebagai tekad kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di lingkungan kita, mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu hati, Bapak Ibu saudara kasih, untuk mengangkat pergumulan-pergumulan kita dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur ketika Engkau menyapa kami ya Tuhan, memberikan petunjuk kepada kami di siang hari ini. Di tengah kekhawatiran kami, di tengah-tengah ketakutan kami, namun Engkau terus-menerus meneguhkan agar kami tidak perlu takut, karena Engkau setia ya Tuhan, memimpin hidup kami beserta seluruh keluarga besar kami. Engkau menyapa kami agar di siang hari ini kami lebih percaya diri, kami lebih yakin untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan-Mu bagi lingkungan sekitar kami. Kami bersatu hati ya Tuhan di siang hari ini memohon kepada-Mu agar Engkau terus memimpin kami, memakai kami terutama bagi pelayanan kami, mendidik, mengajar bagi anak-anak sekitar Gunung Sindur Tuhan dalam sekolah Abdi Wacana. Tuhan sertai perjuangan para pengurus yayasan dalam mengusahakan setiap bagian agar sekolah kami terus berjalan. Tuhan juga terus sertai setiap guru-guru, setiap karyawan, setiap seluruh pribadi yang ambil bagian dalam setiap pekerjaan di Abdi Wacana ini. Terima kasih Bapak untuk seluruh orang-orang yang bersatu hati dalam sekolah Abdi Wacana. Kami pun berdoa bagi keluarga kami. Engkau terus sertai kesehatan, terus sertai dalam setiap karya dan pekerjaan mereka. Tuhan lindungi seluruh orang tua siswa. Tuhan terus berkati kesehatan dan juga keberhasilan bagi setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh orang di Gunung Sindur, terutama dinas-dinas pendidikan, terutama pemerintah daerah, agar mereka dapat memerintah dengan jujur, dengan nilai-nilai takut akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan, karena kami sebentar lagi pun akan menyongsong bulan Desember ya Tuhan, bulan kelahiran-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami, selain kami hendak merayakan Natal dalam hati kami masing-masing. Tuhan juga sertai di bulan Desember yang penuh dengan kegiatan, terutama bagi guru-guru yang akan melaksanakan penilaian akhir semester. Tuhan sertai seluruh orang di Abdi Wacana agar dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Bapa Surgawi, kami pun hendak bersatu hati ya Tuhan untuk berdoa bagi rekan kami Marta ya Tuhan, yang sedang lemah tubuh
terbaring Tuhan beristirahat. Tuhan jamah tubuh Marta melalui obat-obatan, juga dari kasih sayang anggota keluarga yang lain Tuhan, sehingga Marta pun dapat kembali beraktivitas bersama kami untuk mengajar siswa-siswi TK Abdi Wacana seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kebersamaan kami di siang hari ini. Kami hendak menutup ibadah dan persekutuan kita siang hari ini dengan sebuah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kebersamaan kita dalam ibadah Jumat siang ini telah selesai. Namun sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, ibadah kita Jumat siang ini telah selesai. Tetap semangat, tetap terus cuci tangan dan pakai masker supaya terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa Jumat depan. Salam sehat.